Dek. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi adana li'adha wa ma kunna linahtadiya laula an adana Allah. Laqad ja'at rusulu rabbina bil haqq wa nudu an tilkumul jannatu urithumuha bima kuntum ta'malun. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi amma ba'd. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah jazakumullah khaira. Alhamdulillah jazakumullah khaira. Semoga Allah memberikan manfaat dan barokah. Pada malam ini kita kaji Al-Quran, yaitu kitab Tanwirul Mikbas dan kitab Aisarut Tafasir. Semoga menjadikan kajian ini kuatnya keimanan kita, kepercayaan kita terhadap agama Islam, mantapnya kita terhadap pelaksanaan syariat Islam. Silakan dibuka surat An'am ayat 88. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dzalika hudallahi yahdi bihi man yasha'u min ibadihi walau asyraku la'abita anhum ma kanu ya'malun. Ulaika alladzina atainahumul kitaba wal hukma wan nubuwah wa yakfur biha haula'i faqad wakkalna biha qauman laysu biha bikafirin. Ulaika alladzina hadallahu fabihudahu muqtadih. Qul la as'alukum alaihi ajra in huwa illa dzikra lil alamin. Hamdan yafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalalika wa 'azimi sultanik. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma inna nas'aluka min khairi ma sa'alaka min nabiyyika Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa na'udzubika min syarri ma sa'ala min nabiyyika Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa antal musta'an wa alaikal balag. La haula wa la quwata illa billahil jalali wal ikram. Ya qayyum bi rahmatika nastaghits, ya qayyum bi rahmatika nastaghits. Rabbana atina fid dunya hasanah
fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Amal solih agak mendekat selain ibu karena mendekat semua saja dekat sini. Ini karena pemantapan sambil pengajian sambil pemantapan. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, supaya ngerti agama kita yang benar. Dzalika demikian ini, demikian siratal mustaqim. Siratal mustaqim itu agama Islam. Islam tok. Itu hudallah. Ya itulah agama Allah. Petunjuknya Allah. Jadi siratal mustaqim, agama Islam, Islam tok, tidak ada tambahan apa-apa. Itu hudallah. Itulah petunjuk Allah, itulah agama Allah. Nah, jadi kita netepi Islam itu ya seperti ini. Jadi siratal mustaqim sesuai dengan doa kita, ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta alaihim. Yahdi akan menunjukkan siapa Allah bi dengan dalik, bi dengan siratal mustaqim atau hudallah, man pada orang yasa'u yang mengendaki Allah pada man, min ibadihi dari hamba-hamba Allah, yaitu orang yang pantas untuk mendapatkan demikian siratal mustaqim atau hudallah. Orang yang pantas mendapatkan siratal mustaqim atau hudallah atau agama Allah adalah orang yang dikehendaki oleh Allah. Adalah orang yang dikehendaki oleh Allah. Siapakah orang yang dikehendaki oleh Allah mendapatkan agama Allah? Ya orang yang netepi siratal mustaqim. Jadi kata-kata dapat hidayah itu ya bisa netepi agama Islam, bisa netepi Quran sampai hadis itu. Tanpa embel-embel harus Quran hadis jamaah. Lah umpama diartikan jamaah, jamaah itu apa? Jamaah itu adalah apa yang dilakukan Nabi dan sahabat Nabi. Tidak ada embel-embel itu. Orang yang pantas mendapatkan hidayah Allah itu adalah orang yang dikehendaki oleh Allah. Pantas berarti orang itu. Kalau tidak pantas dapat hidayah Allah, tidak akan diberi hidayah oleh Allah. Tidak akan bisa, tidak akan mungkin dibisakan untuk menjalankan agama Allah itu. Walau asroku, lah sekarang ini, seandainya musyrik mereka, menyekutukan mereka, gitu kan? Menyekutukan dengan para nabi. Ada sebagian nabi itu dianggap Tuhan, termasuk Isa. Itu anak laki-lakinya Allah bagi Nasrani. Ada yang mengatakan Ujair, Yahudi, putra Allah. Ujair, Nabi Ujair. Yang dia itu tidur selama 300 tahun lebih. Nah, karena keanehannya itu dianggap nabi. Nabi Isa juga gitu, karena bisa menghidupkan orang mati dianggap nabi. Keanehannya Isa apa? Lahir tanpa punya bapak, maka dianggap anak Tuhan. Nah itu namanya mensekutukan, mensamakan Allah dengan nabi atau dengan yang lain. Jadi Allah itu tidak mau. Ana agna syuraka. Saya itu tidak butuh terhadap suraka itu. Penyekutu-penyekutu. Saya adalah Allah wahdah, Allah Maha Esa. La abito maka saya lebur anhum dari mereka, opoma amalan kanu yang ada mereka itu yakmalun, melakukan atau mengamalkan mereka, minatoati dari ketaatan-ketaatan. Jadi kalau toh mereka mensekutukan Allah dengan siapa saja, dengan nabi, dengan malaikat umpama, maka amalan mereka akan hancur, amalan-amalan mereka akan lebur, ketaatan-ketaatan mereka akan hancur. Sudah, ini garis dari Allah ini sudah. Apalagi taatnya kepada Allah, taatnya kepada Rasul masih di bawah seorang pemimpin.
orang amir imam. Wah ini wis kualik kabeh ngene. Kualik kabeh. Mulai Nabi mati, apa bisa digantikan kedudukan Nabi itu dengan yang lain? Tidak bisa. Karena Nabi ini meninggalkan tinggalan taroktu fikum amrain ya ini yang harus diamalkan. Itu al-yauma akmaltu lakum, sudah sempurna. Mulai hari ini. Hari kapan itu? Yaitu tanggal waktu wukuf tahun 10 Hijriah. Hari Jumat. Itu turun ayat itu sempurna mulai dulu. Kalau kurang sempurna sekarang ini kok disempurnakan, berarti ya menganggap agama belum sempurna. Ulaika mereka itu yang hancur lebur amalannya, ketaatannya itu alladzina termasuk orang-orang, yaitu qasasna yang menceritakan aku dari Nabi, ataina yang telah memberikan aku pada mereka alkitab pada kitab. Yaitu kitab yang dibawa Jibril dari langit, wal hukma dan hukum, ilmu dan kepahaman, wan nubuwata dan kenabian. Lah mereka itulah orang-orang yang kuberi kitab yang dibawa oleh Jibril dari langit, dan hukum, ilmu kepahaman dan kenabian. Ya mereka itu kalau dikufuru Pak Iyakfur, maka jika Pak Iyuk lafalnya Pak Iyakfur, maka jika kufur biha dengan mereka, bisa bilihim wadinihim, dengan agamanya aladina nabi-nabi, haula siapa haula, mereka ahli Mekah. Pak Iyakfur, maka jika kufur biha dengan apa istilahnya, ulaik aladina, yaitu dengan jalan mereka, agama mereka. Sopo haula, mereka ahli Mekah, orang kafir Mekah. Fakot wakalna, maka sungguh telah menyerahkan aku Allah biha dengan ulaik itu kan, wafakna biha bidinil anbiya wa bilang kauman, pada kaum, yaitu di Madinah. Laisu yang tidak ada mereka kaum itu biha netepi agama para nabi dan jalannya nabi. Itu bikafirin, tidak bikafirin, orang yang kufur semua. Lah kalau mereka penduduk Mekah kufur dengan agama yang dibawa nabi, jalan yang dibawa nabi, maka aku Allah telah menyerahkan dengan mereka haula, yaitu dengan agama Nabi, jalannya Nabi, userahkan pada kaum yang ada di Madinah, yang mana kaum itu tidak beragama dengan Nabi, podo kancane itu bikafirin, kafir. Maka diserahkan kaum yang ada di Madinah, yang mana kaum di Madinah itu tidak kafir, yaitu Muslim. Makanya ya agama ini pasti ada yang bela. Ulaika mereka itu alladzina termasuk orang-orang yang kuceritakan dari para nabi, hudallah lafalnya. Ada yang telah memberi hidayah siapa Allah. Allah telah memberi hidayah mereka dengan akhlak yang baik. Itulah kaum yang ada di Madinah. Babidahum, maka dengan petunjuk mereka, babi akhlakihimul husna, maka dengan akhlak mereka yang baik, termasuk mereka itu sabar dan betah, ridho dan menerima dan yang lain-lain, iktadih, maka mengikutilah engkau Muhammad terhadap orang-orang yang ada di Madinah. Yaitu mereka itu telah diberi hidayah oleh Allah dengan akhlak yang baik. Maka dengan akhlak mereka yang baik, bisa sabar, bisa betah, ridho, nerimain pandum dan yang lain, iktati, ikuti Muhammad itu, akhlak-akhlak mereka di Madinah itu. Wah, ini Nabi Muhammad juga dapat teguran supaya mengikuti akhlak-akhlak orang Madinah, yang orang Madinah itu rata-rata sabar, betah nanggung piloro,
Masuk ridho, qanaah, riman barang sithik, wis pokoke ora mati ngono iso mangan, istilahnya itu qanaah. Dan yang lain-lain iku tadi manuto kowe Mamat karo akhlak-akhlaknya orang seperti itu. Nah itu orang Madinah itu sudah dapat lem-leman dari Allah mulai dulu. Kul katakan Muhammad kepada penduduk Mekah. Hei wong penduduk Mekah. La as'alukum alaihi. Ora njaluk aku ing sira kabeh alaihi ngatasi nyampekno tauhid, nyampekno Quran, berdakwah ini. Ajron ing ongkos. Aku ora njaluk culan, ora njaluk ongkos bayaran ning kowe. In huwa ora ana apa huwa Quran illa dzikra kecuali pitutur nasihat lil alamina terhadap wong seluruh alam yaitu alam jin dan alam manusia. Aku lo dakwah, aku lo nyampekno ning awakmu iki agama itu agama Islam ini yang bener. Aku ora njaluk ongkos ning kowe kabeh. Tidak minta ongkos, minta bayaran. Quran ini hanyalah sebagai pitutur, nasihat, petunjuk bagi seluruh alam, termasuk alam jin dan alamnya manusia. Lah kowe termasuk jin atau termasuk manusia? Kalau termasuk manusia ikuti. Quran yang saya sampaikan ini saya juga mengamalkan. Lah bukti ini saya dinasihati oleh Allah. Kongkon mengikuti akhlaki orang-orang yang diberi kitab, yaitu orang Madinah. Termasuk mereka itu adalah ahli sabar, betah, nanggung, piloro, etimal, ridho terhadap segala keputusan, dan qanaah, nerimo segala pemberian, dan yang lain-lain. Lah aku iktadih katanya Allah. Kowe mengikuti Muhammad, manuto. Nganggo akhlak-akhlak itu. Terus ngomong karo wong Mekah iku. Saya ini menyampaikan tauhid, menyampaikan Al-Qur'an, menyampaikan agama Islam, tidak minta ongkos kepada kamu sekalian. Tidak lain dan tidak bukan Quran yang aku sampaikan ini adalah pitutur nasihat bagi seluruh alam, yaitu alamnya jin dan alamnya manusia. Masya Allah. Jadi jangan pun kita ya, Nabi Muhammad sendiri juga dinasihati oleh Allah supaya kita mengikuti yang baik-baik. Di dalam ayat 88 sampai 89 90 ini memiliki kesimpulan 5 kesimpulan. Pertama, asyirku muhbitun lil amali karidati wal iyadu billahi ta'ala. Kemusyrikan, penyekutuan terhadap akidah bahwa mestinya tidak ada Tuhan kecuali Allah, tapi dia masih menganggap ada kekuatan selain Allah. Itulah musyrik, itu bisa menghancurkan terhadap seluruh amal. Sama seperti murtad dari agama Islam, keluar dari agama Islam, tidak sholat sudah. Pelindungan semua dengan Allah Ta'ala yang mati. Kita harus minta pelindungan, jangan sampai murtad. Kenapa? Murtad itu adalah hancur lebur semua amalan. Yang kedua, fadlul kitabil karim was sunnatun nabawiyah. Kelebihan kitab Al-Quran yang sangat mulia ini dan sunnah nabawi, kelakuan-kelakuan Nabi. Kelakuan-kelakuan Nabi ya kita kaji tiap pagi itu. Sudah lengkap kita yang ngaji Quran, yang ngaji Al-Hadis. Jadi jangan sampai kita meninggalkan salah satunya. Harus kedua-duanya. Jangan sampai berlebihan. Yang ketiga, ujubul iktida bir rasuli wa ahlil ilmi wassalah min adil umat. Wajibnya mengikuti atau mencontoh dengan Rasul Muhammad SAW dan ahlul ilmi, ahli Quran hadis dan ahli sholah, ahli baikan dari umat ini. Jadi ya kita itu terhadap ulama, ahli ilmu, ya manut.
digugah, ojo lembangkang. Iku ahli ilmu digugah. Jadi sampingnya bapakmu dewe, ya termasuk, ya itu harus diindahkan. Jangan dilihat bapak saja. Itu adalah wajiban mengikuti ahli ilmu dan ahli kebaikan dari umat ini. Yang keempat, hormatu aktil ujroti ala tablighi dakwatil islamiyah. Haramnya mengambil ongkos untuk menyampaikan dakwah ajakan Islam. Haram mengambil ongkos untuk menyampaikan ajakan Islam. Berdakwah di dalam Islam hanya untuk mencari ma'isyah Islam. Ya, bersyukurlah kamu punya keluarga, walaupun dakwah seperti ini, ekonomi dicarikan bukan lewat itu, yaitu dicarikan lewat yang lain, jalan yang benar, berdagang. Yang terakhir, kelima, Al-Quranul Karim dzikra likulli man yaqra'uhu au yastami'u ilaihi wa huwa syahidun hadirul qalbi. Quran yang sangat mulia ini adalah sebagai pitutur bagi setiap orang yang membacanya atau mendengarkan kepadanya. Nah, Quran ini sebagai penyaksi, sebagai saksi, yaitu yang hadir ke dalam hati. Itulah Quran. Makanya Quran ini setelah dikaji, disampaikan oleh sang guru, ustadz atau mubalek yang memang sudah mendapatkan innasam awal basara wal fuadza kullu ulaika kan mas'ula. Ya ustadz itu sudah melihat, sudah dengar, sudah paham, disampaikan. Itu sudah sah. Walaupun tanpa harus, kenapa saksinya Quran ini? Quran itu adalah syahidun hadirun al-qalba. Quran itu sebagai saksi yang hadir ke dalam hati. Untuk itu ngaji semacam ini sekalipun terus, yang penting istiqomah supaya kita istilahnya perhatikan betul. Semoga Allah memberikan manfaat dan barokah. Demikian apa yang bisa kita sampaikan. Insya Allah akan kita teruskan adanya pelanggaran ataupun sesuatu hal yang orang Yahudi Nasrani lakukan dengan salah, dosa, itu karena tidak bisa tahu kebesaran Allah. Demikian, alhamdulillah, jazakumullah khairan. Nah, sekarang saya akhiri dengan doa subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Jazakumullah khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.